Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Untari dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 baik IPA maupun IPS. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita masih membahas materi tentang pengertian sejarah, tapi ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk jangan lupa mengisi absensi yang sudah tersedia di Moodle. Setelah kalian simak dengan baik materi yang sudah Ibu sediakan ini, nanti jangan lupa kalian kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan tanya jawab di forum tanya jawab. Jika memang pertanyaan teman kalian bisa kalian jawab, silahkan diskusi mandiri di situ. Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang kronologi, periodisasi, dan kronik. Nah, konsep-konsep ini nanti yang harus kalian pahami dengan baik agar lebih mengerti apa itu sejarah. Oke, kita mulai ya. Mari kita belajar bersama. Nah, agenda hari ini, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mengetahui perbedaan dari berpikir kronologis, kronologi, periodisasi, dan kronik. Oke, jangan pusing dulu, nanti Ibu akan jelaskan satu-satu mulai dari berpikir kronologis, kronologi, periodisasi, dan kronik. Oke. Pertama adalah perbedaan, kalian harus tahu perbedaan kronologi dan berpikir kronologis. Oke, kronologi itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Kronos itu artinya uraian dan logos itu artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah keberadaan manusia di bumi. Jadi kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa atau kejadian sejarah yang ada di bumi ini. Nah, sedangkan berpikir kronologis yaitu berpikir secara runtut, teratur, dan kesinambungan. Berpikir kronologis akan memberikan gambaran secara utuh peristiwa atau perjalanan sejarah. Jadi intinya kronologis itu adalah ketika kalian berpikir tentang sejarah, ketika kalian baca sejarah, dibacalah dengan cara yang runtut. Nah, misal di situ ada tahun 2000, tahun 2001, 2003. Jangan sampai kalian berpikir kejadian di tahun 2000, 2003 dulu baru 2001. Itu tidak boleh. Itu namanya anakronis atau menyimpang dari kronologis. Nah, yang benar cara berpikir sejarah itu kalian harus kronologis. Mulai dari A sampai Z itu harus beraturan. Jadi harus teratur, harus runtut, harus saling berkesinambungan. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan contohnya. Nah, ini contoh kronologi yang sangat jelas ya. Nah, jadi kronologi kita bisa lihat beberapa gambar di sini. Kita paling kenal mungkin kita coba lihat gambar yang terakhir. Nah, di gambar yang terakhir ini terlihat Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, tidak serta-merta tiba-tiba saja Soekarno memproklamasikan Indonesia untuk merdeka. Itu tidak ya, semuanya ada kejadian-kejadian sebelumnya. Dan kalian ketika mempelajari sejarah proklamasi tidak boleh hanya mempelajari tanggal 17 Agustusnya, tapi kalian harus mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Itu cara berpikir kronologis. Nah, dimulai yang pertama Ibu ambil dari tanggal 6 sampai 6 dan 9 ketika kota Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhi bom atom. Nih, ini terlihat di gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Itu adalah gambaran dari bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika bom atom itu dijatuhkan, ini berkaitan dengan Perang Dunia II, kemudian Jepang menyerah kepada Amerika. Nah, ini di gambar yang ketiga ya, Jepang menyerah kepada Amerika atau kepada sekutu. Kemudian ketika Jepang menyerah, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, ternyata berita ini sudah terdengar oleh pertama Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir mendengar melalui radio, kemudian diberitahukan kepada para founder-father kita, dikasih taulah, dan kemudian tanggal 16 Soekarno dan Hatta itu diculik. Nah, bahasanya diculik ya. Jadi dulu dibedakan antara kaum muda dan kaum tua. Nah, oleh golongan muda, Soekarno dan Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di daerah sekitar Karawang. Nah, kenapa diculik? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, gitu ya. Jangan sampai kita terlalu menunggu Jepang, kemudian
keburu sekutu datang sampai ke Indonesia dan kemudian kita jadi dijajah lagi. Nah, maksud kaum muda seperti itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sampai akhirnya mereka diskusi. Setelah kembali ke Jakarta, kemudian tanggal 17 Agustus, seperti yang kita ketahui bersama, 17 Agustus 45 pukul 10 pagi, waktu itu bulan Ramadan ya, hari Jumat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno memproklamirkan proklamasi pertanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian, ini sebagai contoh sebuah kronologi. Jadi, tidak serta-merta kalian mempelajari tanggal 6 terus tanggal 17. Enggak, harus urut. Dari sini kan Ibu jelaskan, mulai dari tanggal 6, tanggal 9, tanggal 15, tanggal 16, sampai tanggal 17. Itu contoh kronologi. Jadi harus runtut, urut, dan berkesinambungan. Itu kronologi. Nah, ini contoh lain dari kronologi. Ibu contohkan lengsernya Orde Lama. Lengsernya Orde Baru ya, pada masa kekuasaan Soeharto. Nah, ditandai dengan awalnya tragedi Trisakti ya. Tragedi Trisakti itu tanggal 12 Mei 96, 4 mahasiswa. Di sini gambarnya agak miring ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi 4 mahasiswa terbunuh, kemudian menyebabkan tanggal 13 Mei-nya kerusuhan itu mulai pecah. Nah, tapi Soeharto awalnya tidak mau mengundurkan diri. Ini terjadi pada tanggal 1998 yang ia berbicara di televisi bahwa ia tidak akan turun dari jabatannya. Tapi sampai akhirnya tanggal 21 Mei Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Nah, akhirnya Wakil Presiden Habibie kemudian menjadi presiden yang menggantikan posisi Soeharto. Ini salah satu contoh dari kronologi selain yang proklamasi tadi. Dan masih banyak contoh kronologi lainnya. Karena setiap peristiwa sejarah pasti dipelajari secara kronologi. Maka kalian harus berpikir secara kronologis. Jangan sampai anakronis. Oke? Paham ya? Kronologi selesai. Kemudian yang kedua adalah periodisasi. Bisa dipahami? Periodisasi pengertiannya adalah klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembabakan tertentu. Jadi kalau tadi kronologi itu pakai tanggal-tanggal yang harus urut, kalau periodisasi itu diurutkan berdasarkan klasifikasi atau pembabakan tertentu. Nah, contoh, Ibu contohkan di sini adalah periodisasi mata pencaharian dalam sejarah Indonesia. Nah, ini gambarnya ilustrasi aja ya, jadi nggak ada SpongeBob di Indonesia, ini cuma ilustrasi aja. Pertama, dari masa berburu dan meramu itu mengumpulkan makanan, kemudian berkembang menjadi masa bercocok tanam tingkat lanjut sampai nanti ke perundagian. Ini salah satu contoh periodisasi. Jadi, ada masanya tersendiri, dan masanya itu diklasifikasikan berdasarkan pembabakan tertentu. Contohnya ya, nanti ini masa-masa berburu, meramu, bercocok tanam akan kita jelaskan lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Nah, ini contoh lain periodisasi adalah perjalanan waktu bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia asalnya tidak langsung seperti ini ya. Tidak langsung menjadi Jakarta. Jadi, awalnya pertama dari masa praaksara, mulai dari praaksara, kemudian datanglah para saudagar, kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha, kita masuk ke kerajaan Hindu-Buddha, sampai ke kerajaan Hindu-Buddha, kemudian masuklah pengaruh Islam, kita menjadi masa Islam, datanglah bangsa Barat, kita dijajah oleh bangsa Barat, Inggris, kemudian Belanda, sampai akhirnya Jepang, dan kita merdeka sampai hari ini. Setelah merdeka pun ada periodisasi tersendiri ya, seperti periodisasi pemerintahan, mulai dari era reformasi, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contoh periodisasi. Jadi pembabakan waktu tertentu berdasarkan klasifikasi. Nah, ini kronik. Kronik merupakan catatan perjalanan yang ditulis oleh musafir, pendeta, atau pujangga pada masa lalu. Jadi sumber-sumber sejarah itu banyak berasal dari kronik ya. Jadi jangan sampai bunyinya hampir sama, kronik dan kronologi. Kemudian kalian bingung. Nah, bedanya kalau kronologis itu tadi cara berpikir sejarah, kalau kronik itu adalah merupakan catatan dari perjalanan seorang musafir atau pendeta atau pujangga. Biasanya
Contohnya siapa ya? Marco Polo. Nah, Marco Polo jalan-jalan ke Indonesia, kemudian beliau nulis. Itu contoh dari kronik ya, dan itu merupakan sumber sejarah. Oke, demikian beberapa konsep yang harus kalian pahami, mulai dari kronologis, periodisasi, berpikir kronologis, dan kronik harus kalian bedakan, karena ini merupakan masih dasar dari pengertian sejarah. Untuk memahami pembelajaran sejarah lebih lanjut, kalian harus paham ini dulu. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.